Kalian pasti punya teman yang selalu merasa paling hebat, paling tahu segalanya, dan meremehkan nasihat orang lain kan? Nah, cerita kali ini adalah tentang sekelompok anak muda persis seperti itu. Mereka pikir mendaki gunung hanyalah soal fisik dan peralatan canggih. Mereka tidak tahu, ada gunung yang tidak peduli dengan semua itu. Gunung yang punya aturannya sendiri. Tonton sampai habis, karena apa yang mereka temukan di puncaknya bukanlah pemandangan indah, melainkan takdir yang lebih buruk dari kematian. Halo, para penjelajah misteri, selamat datang kembali. 4 anak muda dari Jakarta berdiri di gerbang pendakian Gunung Gendingan. Mereka adalah Reza, Dimas, Maya, dan Sinta. Reza, sang pemimpin tidak resmi, tampak paling bersemangat. Ia sibuk memeriksa ponselnya, mencari sinyal untuk mengunggah foto pertama mereka dengan latar belakang pelang nama gunung yang sudah lapuk. Baginya pendakian ini adalah tentang konten, tentang membuktikan diri sebagai penakluk alam di media sosial. Dimas, sebaliknya, tampak lebih gelisah. Matanya terus mengawasi Pak Tarno, pemandu lokal mereka. Seorang pria tua kurus yang wajahnya dipenuhi guratan pengalaman. Sejak awal Dimas merasakan hawa yang berbeda di gunung ini. Hawanya berat dan seolah mengawasi. Ia melihat Pak Tarno meletakkan sesajen kecil berupa bunga dan sejumput beras di bawah pohon besar dekat gerbang. Bibirnya komat kamit merapal doa yang tak terdengar. Maya, gadis yang tertarik pada hal-hal spiritual, justru melihat ritual itu sebagai sesuatu yang eksotis. Ia mengeluarkan kameranya dan memotret sesajen itu dari berbagai sudut, seolah itu adalah objek pameran di museum. Sementara Sinta, ia hanya mengikuti saja dengan riang. Kepercayaannya pada Reza 100%, dan ia hanya ingin menikmati petualangan bersama teman-temannya. Sebelum memulai perjalanan, Pak Tarno menatap mereka satu persatu dengan tajam. Ia tidak berbicara banyak, hanya menggunakan isyarat. Ia menunjuk ke puncak gunung, lalu menggelengkan kepala dengan kuat saat menunjuk sebuah jalur setapak yang lebih kecil dan tampak lebih terawat di sebelah kanan. Ia kemudian mengangkat 3 jari. Jangan mengambil apapun, jangan berkata kotor atau sombong, dan jangan pernah mendahului pemandu. Perjalanan dimulai. Selama beberapa jam pertama, semua berjalan lancar. Mereka tertawa, berfoto, dan menikmati udara segar pegunungan. Reza seringkali berjalan lebih cepat, mendahului Pak Tarno untuk mencari spot foto terbaik, mengabaikan tatapan tidak suka dari sang pemandu. Dimas mencoba untuk selalu berada di dekat Pak Tarno, merasa lebih aman di dekatnya. Masalah dimulai saat mereka tiba di sebuah lembah terbuka yang dipenuhi bunga-bunga liar. Di antara hamparan bunga ungu dan kuning, mata Sinta menangkap sesuatu yang berkilauan. Sebuah bunga edelweiss yang aneh. Kelopaknya tidak berwarna putih kusam seperti biasa, melainkan berkilau seperti perak murni, memantulkan sinar matahari dengan cara yang tidak wajar. Bunga itu tumbuh sendirian di atas sebuah batu besar. Sinta menunjuk bunga itu dengan takjub. Reza melihat kesempatan untuk membuat Sinta terkesan dan mendapatkan foto yang spektakuler, langsung berjalan keluar dari jalur utama menuju batu itu. Pak Tarno yang melihat ini dari kejauhan langsung panik. Ia berteriak tanpa suara, tangannya melambai-lambai, memberi isyarat agar Reza berhenti. Tetapi Reza mengabaikannya. Ia menganggap orang tua itu berlebihan. Dengan senyum penuh kemenangan, ia memanjat batu itu dan memetik edelweiss perak itu dengan sekali tarikan. Ia memberikannya pada Sinta yang menerimanya dengan wajah bersemu merah. Seketika itu juga, segalanya berubah. Angin yang tadinya berhembus sepoi-sepoi, tiba-tiba berhenti total. Udara menjadi pengap. Langit yang tadinya biru cerah, dalam hitungan detik ditutupi oleh kabut tebal berwarna kelabu yang merayap naik dari dasar lembah dengan kecepatan yang tidak normal. Suara serangga dan burung yang tadinya ramai, kini sunyi senyap. Keheningan itu terasa memekakkan telinga. Pak Tarno menata bunga di tangan Sinta dengan wajah pucat pasi.
Ia menatap ke arah puncak gunung yang kini tak terlihat, lalu menatap keempat anak muda itu dengan tatapan penuh ketakutan dan putus asa. Ia tahu perjanjian dengan penunggu gunung telah dilanggar dan kini gunung itu datang untuk menagihnya. Kabut itu turun dengan cepat dan ganas, menelan semua warna dan jarak. Dalam sekejap, dunia mereka menyusut menjadi lingkaran kecil berwarna abu-abu. Pemandangan lembah yang indah lenyap digantikan oleh dinding putih yang menyesakkan. Suhu udara turun drastis, membuat nafas mereka mengepul di udara. Kepanikan mulai menjalar. Reza yang tadinya sombong, kini tampak kebingungan. Ia mencoba membuka aplikasi kompas di ponselnya. Namun, sinyal GPS hilang total. Jarum kompas manualnya berputar liar tanpa henti. "Tenang, ini cuma kabut biasa. Kita tunggu saja sampai reda," katanya. Suaranya terdengar kurang meyakinkan. Pak Tarno menggelengkan kepalanya dengan cepat. Wajahnya menunjukkan ketakutan yang murni. Ia menunjuk bunga edelweiss perak yang masih digenggam Sinta, lalu membuat gerakan mengembalikannya ke tempat semula. Sinta yang kini gemetar ketakutan hendak melangkah, tapi Pak Tarno menahannya. Terlambat. Mengembalikannya sekarang tidak ada gunanya, justru akan lebih berbahaya untuk meninggalkan rombongan. Mereka terjebak. Pak Tarno memberi isyarat agar mereka semua tetap berdekatan dan tidak terpisah. Ia mulai berjalan sangat pelan. Kakinya seolah merasakan jalur yang tak terlihat oleh mata. Keempat anak muda itu mengikutinya dari belakang, membentuk barisan yang rapat. Tidak ada lagi tawa dan canda, yang ada hanya suara langkah kaki mereka yang ragu-ragu dan deru nafas yang berat. Di dalam kabut, segalanya terasa aneh. Suara mereka sendiri terdengar teredam, seolah diserap oleh dinding putih di sekeliling. Namun, suara-suara lain mulai muncul. Dimas adalah yang pertama mendengarnya. Sebuah suara gamelan Jawa yang sayup-sayup terdengar datang dari arah yang tidak jelas. Kadang terdengar di sebelah kiri, lalu tiba-tiba berpindah ke kanan. Suara itu terdengar meriah, seperti ada hajatan besar di tengah hutan. "Kalian dengar itu?" bisik Dimas. Reza dan Sinta menggeleng. Mereka tidak mendengar apa-apa. Tapi Maya mengangguk pelan, matanya terbelalak. Ia juga mendengarnya. Pak Tarno menoleh ke belakang, menempelkan telunjuknya di bibir, memberi isyarat agar mereka diam dan tidak menghiraukan suara itu. Mereka terus berjalan, tapi rasanya seperti berjalan di tempat. Pohon-pohon yang mereka lewati tampak sama. Batu-batu besar yang mereka lalui terasa familiar, seolah mereka hanya berputar-putar di area yang sama. Rasa lelah mulai menggerogoti fisik dan mental mereka. Tiba-tiba, Sinta menjerit pelan. Ia menunjuk ke depan. Di antara kabut, samar-samar terlihat sebuah pasar yang ramai. Puluhan orang dengan pakaian tradisional Jawa berlalu lalang, membawa keranjang-keranjang berisi hasil bumi. Ada penjual jamu, pengrajin anyaman, dan anak-anak yang berlarian. Semuanya tampak normal, kecuali satu hal. Tidak ada satupun dari mereka yang mengeluarkan suara. Pasar itu sunyi senyap, seperti adegan film bisu. Itu pasar apa?" tanya Sinta dengan suara gemetar. Bunga edelweiss perak di tangannya seolah berdenyut, memancarkan hawa dingin yang menusuk. "Jangan lihat, terus jalan, jangan berhenti," perintah Reza mencoba terdengar berani. Pak Tarno menarik tangan Dimas, memaksanya untuk terus menunduk dan menatap tanah. Ia tahu apa itu. Itu adalah pasar bubrah, pasar gaib yang hanya muncul untuk menyesatkan para pendaki yang tersesat atau melanggar aturan. Siapapun yang tergoda dan masuk ke pasar itu tidak akan pernah bisa kembali ke dunia manusia. Saat mereka melewati pasar itu, Maya tidak bisa menahan rasa penasarannya. Ia melirik ke arah seorang wanita tua penjual bunga yang sedang tersenyum ramah kepadanya. Senyum wanita itu lebar,
terlalu lebar dan matanya hitam legam tanpa pupil. Tangan wanita itu menunjuk ke arah bunga edelweiss perak di genggaman Sinta, lalu mengangguk-angguk pelan. Jantung Maya serasa berhenti berdetak. Ia cepat-cepat membuang muka, tapi bayangan senyum mengerikan itu sudah terpatri di benaknya. Setelah melewati area pasar gaib itu, suara gamelan perlahan menghilang. Tapi terornya belum berakhir. Kabut mulai bermain-main dengan mereka. Sosok-sosok aneh mulai terbentuk dan menghilang di antara dinding putih. Kadang mereka melihat bayangan hitam tinggi besar yang melintas cepat. Di lain waktu, mereka mendengar suara perempuan tertawa cekikikan tepat di belakang mereka. Tapi saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Mereka berjalan selama berjam-jam, namun hari tidak kunjung sore. Langit tetap berwarna abu-abu pekat, seolah waktu telah berhenti. Mereka kehabisan air minum dan makanan ringan, tapi rasa lapar dan haus anehnya tidak terasa. Yang mereka rasakan hanyalah kelelahan yang luar biasa dan ketakutan yang terus memuncak. Gunung Gendingan telah menjebak mereka dalam sebuah dimensi lain, sebuah labirin kabut tanpa awal dan tanpa akhir. Dan semua ini dimulai karena kesombongan dan sekuntum bunga perak terlarang. Malam datang tanpa transisi. Langit kelabu itu tidak berubah menjadi gelap, melainkan seolah memadam begitu saja, menjerumuskan mereka ke dalam kegelapan total yang hanya bisa ditembus oleh cahaya senter mereka yang mulai redup. Dinginnya udara semakin menusuk tulang. Mereka memutuskan untuk berhenti dan mendirikan tenda. Sebuah keputusan yang didasari oleh kelelahan ekstrim, bukan karena keamanan. Pak Tarno memilih sebuah area yang sedikit datar di bawah pohon besar yang batangnya meliuk-liuk aneh. Ia tidak banyak memberi isyarat lagi. Wajahnya hanya menunjukkan ekspresi pasrah. Mereka mendirikan 2 tenda dengan cepat. Reza dan Dimas di satu tenda, Maya dan Sinta di tenda lainnya. Pak Tarno memilih untuk tidak masuk tenda. Ia hanya duduk bersila di dekat api unggun kecil yang berhasil ia nyalakan. Mulutnya tak henti-hentinya komat kamit. Di dalam tenda, tidak ada yang bisa tidur. Kegelapan di luar terasa hidup dan bernafas. Suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Kali ini lebih dekat dan lebih personal. Di tenda perempuan, Maya yang paling sensitif mulai gelisah. Ia terus mendengar suara bisikan. "Sinta, kamu panggil aku?" tanyanya. Suaranya gemetar. Sinta yang sedang memeluk lututnya sambil memandangi edelweiss perak yang ia letakkan di sudut tenda menggeleng. "Enggak, aku diam dari tadi. Aku dengar ada yang panggil namaku. Suaranya seperti kamu," bisik Maya lagi. Matanya menyapu dinding tenda yang gelap. Bisikan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. "Maya, main yuk." Suara itu persis seperti suara Sinta, namun nadanya datar dan dingin. Maya menatap Sinta dengan ngeri. Sinta balas menatapnya, matanya membelalak, ia juga mendengarnya. Suara itu datang dari luar tenda, dari arah kegelapan. Di tenda sebelah, Dimas merasakan hal yang berbeda. Ia mendengar suara ibunya, suara yang sangat ia kenal, memanggil namanya dengan penuh kekhawatiran. "Dimas, pulang nak, ibu kangen." Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Dimas. Ia tahu itu tidak mungkin. Ibunya berada ratusan kilometer jauhnya di Jakarta. Tapi suara itu terasa begitu nyata, begitu menyayat hati. Ia menutup telinganya rapat-rapat, mencoba mengusir suara itu.
Reza sebaliknya tidak mendengar suara apa-apa. Ia hanya merasakan kemarahan yang meluap-luap. Ia marah pada gunung ini, pada kabut, pada Pak Tarno, dan pada dirinya sendiri. Dalam keheningan yang ia rasakan, ia justru menjadi target yang berbeda. Tiba-tiba, tenda mereka bergoyang hebat, seolah ada sesuatu yang sangat besar dan berat menabraknya dari luar. Brak! Reza dan Dimas terlempar ke sisi tenda. Mereka mendengar suara geraman rendah seperti suara binatang buas, namun lebih dalam dan lebih berat. Disusul oleh suara cakaran di kain tenda meninggalkan bekas goresan panjang dari atas ke bawah. Mereka berteriak ketakutan. Pak Tarno dari luar hanya berteriak dalam bahasa Jawa, "Ojo metu, jangan keluar, jangan keluar." Di saat yang bersamaan, teror di tenda perempuan mencapai puncaknya. Sinta melihat bayangan di dinding tendanya, bayangan tangan kecil yang ramping seolah tangan seorang penari menari-nari dengan gemulai di permukaan kain. Bayangan itu bergerak mengikuti alunan gamelan yang tiba-tiba terdengar lagi. Kali ini sangat dekat, seolah dimainkan persis di luar tenda mereka. Tangan itu terus menari, semakin lama semakin cepat. Jarinya yang lentik menunjuk ke satu arah, ke bunga Edelweiss perak yang berkilauan di sudut tenda. Sinta menjerit histeris. Ia meraih bunga itu dan melemparkannya keluar melalui celah resleting tenda. Ambil kembali bungamu!" teriaknya sambil menangis. Begitu bunga itu keluar, semua suara berhenti. Suara gamelan lenyap, suara geraman hilang, bisikan-bisikan sirna. Keheningan total kembali menyelimuti mereka. Selama beberapa menit, tidak ada yang berani bergerak atau bersuara. Perlahan, Reza membuka resleting tendanya. Cahaya senternya menyorot keluar. Pak Tarno masih duduk bersila, tapi tubuhnya gemetar hebat. Api unggun mereka nyaris padam, dan di atas tanah, beberapa meter dari tenda Sinta, bunga Edelweiss perak itu tergeletak. Di sekeliling bunga itu, tanahnya tampak seperti baru saja diinjak oleh puluhan pasang kaki telanjang yang kecil. Tiba-tiba, Pak Tarno berdiri. Matanya menatap lurus ke satu titik di dalam kegelapan hutan. Ia menunjuk dengan jarinya yang gemetar. "Dia datang," bisiknya dengan suara serak, kalimat pertama yang ia ucapkan dengan jelas sejak kabut turun. Semua mata mengikuti arah yang ditunjuk Pak Tarno. Dari di antara pepohonan yang gelap, mereka melihatnya. Sesosok perempuan berbalut selendang penari berwarna-warni yang sudah kusam. Wajahnya pucat pasi seperti bulan, dengan senyum tipis yang ganjil. Ia tidak berjalan, melainkan melayang beberapa senti di atas tanah. Di tangannya, ia memegang bunga Edelweiss perak itu. Ia adalah selendang mayang, sang penunggu puncak. Dan ia tidak datang untuk mengembalikan bunga. Ia datang untuk mengambil gantinya. Sosok selendang mayang melayang mendekat dengan gerakan yang anggun namun mengerikan. Ia tidak menatap mereka semua. Matanya yang hitam dan tanpa dasar tertuju hanya pada satu orang, Sinta. Senyum tipis di bibirnya tidak pernah pudar. Udara di sekitar mereka terasa membeku, dan aroma bunga melati yang bercampur dengan bau tanah basah tiba-tiba menyengat hidung. Sinta terpaku di tempat, tubuhnya gemetar tak terkendali. Ia tidak bisa berteriak, tidak bisa bergerak. Rasanya seperti ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya. "Dia mau aku," bisiknya dengan suara yang nyaris tak terdengar.
Reza, yang rasa bersalahnya kini mengalahkan rasa takutnya, maju selangkah. "Jangan ganggu dia, ini salahku. Aku yang mengambil bunga itu," teriaknya mencoba terdengar berani. Sosok itu menoleh perlahan ke arah Reza. Senyumnya sedikit melebar, memperlihatkan barisan gigi yang anehnya terlalu rapi dan terlalu putih. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangkat tangan kirinya yang bebas. Seketika, pohon-pohon di sekitar mereka seolah hidup. Akar-akar merambat keluar dari tanah, melilit kaki Reza, Dimas, dan Maya, menahan mereka di tempat. Mereka meronta, tapi lilitan akar itu terlalu kuat, sekeras besi. Hanya Pak Tarno dan Sinta yang tidak terikat. Pak Tarno menjatuhkan dirinya, bersujud di tanah. "Nyuwun pangapunten Danyang, kula nyuwun pangapunten." "Mohon maaf wahai penunggu, saya mohon maaf," ratapnya berulang kali. Selendang Mayang mengabaikannya. Ia terus melayang mendekati Sinta. Saat jarak mereka hanya beberapa langkah, ia mulai menari. Gerakannya lambat dan penuh makna. Setiap putaran selendangnya seolah menceritakan sebuah kisah kuno. Alunan gamelan yang ganjil kembali terdengar mengiringi tariannya. Sinta yang tadinya membeku ketakutan mulai bergerak. Tubuhnya bergerak sendiri mengikuti gerakan tarian sang penunggu dengan kaku. Matanya yang tadinya penuh teror kini menjadi kosong. Ia seolah menjadi boneka yang tali-talinya ditarik oleh kekuatan gaib. Mereka menari bersama di bawah cahaya bulan yang pucat, sebuah tarian antara yang hidup dan yang mati. "Sinta! Sadar Sinta!" teriak Maya sambil menangis, mencoba melepaskan diri dari lilitan akar. Reza hanya bisa melihat dengan mengeri, menyadari bahwa inilah hukuman atas kesombongannya. Bukan dia yang dihukum, tetapi orang lain yang harus menanggung akibatnya. Tarian itu semakin cepat. Sosok selendang Mayang dan Sinta berputar-putar. Selendang mereka berkibar-kibar, menciptakan ilusi warna yang memusingkan. Perlahan, tubuh Sinta mulai menjadi transparan. Sosoknya memudar, menyatu dengan kabut dan cahaya bulan. Teriakan teman-temannya seolah tidak lagi bisa menjangkaunya. Dalam satu putaran terakhir yang cepat, sosok selendang Mayang berhenti. Ia berdiri sendirian. Sinta telah lenyap sepenuhnya. Yang tersisa di udara hanyalah gema tawa cekikikan yang perlahan menghilang. Di tangan sang penunggu, kini ada 2 kuntum Edelweiss perak. Ia menatap ketiga pendaki yang masih terikat itu dengan senyum puas, lalu berbalik dan melayang pergi, lenyap di telan kegelapan hutan. Begitu sosok itu hilang, lilitan akar di kaki mereka mengendur dan kembali masuk ke dalam tanah. Alunan gamelan sirna. Kabut tebal yang menyelimuti mereka selama berjam-jam tiba-tiba menipis dan terangkat, memperlihatkan langit fajar yang mulai memerah. Keheningan yang tersisa kini adalah keheningan yang nyata, kosong dan menyakitkan. Mereka bertiga dan Pak Tarno terduduk lemas di tanah. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sinta telah diambil menjadi bagian dari gunung itu selamanya, sebagai ganti dari sekuntum bunga yang telah dipetik. Tim SAR menemukan mereka 3 hari kemudian dalam kondisi syok berat dan dehidrasi. Mereka menceritakan apa yang terjadi, tapi tidak ada yang percaya. Cerita mereka dianggap sebagai halusinasi akibat kelelahan dan hipotermia. Reza,
Dimas dan Maya tidak pernah lagi mendaki gunung. Bayangan tarian mengerikan dan hilangnya Sinta menghantui mereka seumur hidup. Gunung Gendingan tetap berdiri dengan angkuh. Di puncaknya, puncak Selendang Mayang, penduduk lokal kadang masih bersumpah melihat 5 sosok di antara kabut, bukan lagi 4. 4 pendaki dan 1 pemandu. Namun salah satu dari mereka, seorang gadis, menari tanpa henti dengan senyum kosong di wajahnya. Selamanya menjadi bagian dari legenda kelam gunung itu. Alam tidak pernah memaafkan kesombongan. Kisah Reza dan kawan-kawannya adalah bukti nyata bahwa ada aturan tak tertulis yang harus kita hormati saat memasuki wilayah yang bukan milik kita. Mereka pikir mereka menaklukkan gunung, padahal gununglah yang menaklukkan mereka. 1 orang hilang selamanya, menjadi penari abadi untuk sang penunggu. Jadi, jika kalian mendaki, ingatlah untuk selalu rendah hati, karena kalian tidak pernah tahu siapa atau apa yang sedang mengawasi kalian dari balik pepohonan. Terima kasih sudah mendengarkan. Jaga sikapmu dimanapun kakimu berpijak.